Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Hanya karena anugerahnya kita dapat bersekutu bersama dan beribadah kepada Allah yang hidup dalam ibadah minggu Advent kedua ini. Gereja akan memberikan layanan penyerahan anak atas nama Gevio Halomoan Grahito Simanjuntak dan peneguhan CD baru untuk 12 anak katekisan ajaran 2019-2020. Penyerahan anak. Penyerahan anak adalah ritual ibadah gerejawi yang dilaksanakan dalam kebaktian khusus di mana orang tua datang kepada Allah menyerahkan anaknya yang masih kecil ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam keyakinan iman orang tuanya dan warga gereja, pendeta menyerahkan anak dan orang tuanya yang bertanggung jawab mendidiknya kepada Tuhan dan memohon perlindungan dan berkat atas anak mereka. Ritual ibadah ini menjadi tanda kepedulian dan perhatian gereja kepada anak-anak. Hal ini berpedoman pada tindakan Yesus memberkati anak-anak kecil yang dibawa kepadanya. Dapat kita baca dalam Markus 10 ayat 14 sampai 16, Matius 19 ayat 13 sampai 15 dan Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Sedang CD atau katekisasi adalah sebuah proses belajar yang diberikan kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara dan juru selamat. Minggu 29 November lalu, bersama-sama kita telah mengawali ibadah bersama Minggu Advent pertama. Itu artinya kita sudah membekali diri untuk memasuki Advent kedua hari ini. Marilah membuka hati agar Roh Kudus Tuhan beserta kita untuk membantu kita apa yang harus kita lakukan di Advent kedua ini. Kiranya masa penantian ini semakin bermakna bagi hidup kita, agar kita senantiasa siap sedia menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Di Advent kedua ini, kita akan menyalakan 2 lilin sebagai tanda kesatuan hati kita berdoa kepada Tuhan dan berjanji setia menantikan kedatangannya. Marilah sambil berdiri kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 84 ayat 1 dan 2, Ya Yesus, Dikau kurindukan.
surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah Surya Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai ibadah Minggu Advent kedua ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah Minggu Advent kedua ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Dengarlah nats introitus diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan kerendahan hati dan penyesalan, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu yang Maha Kudus, mengaku dosa kami. Dalam diri kami sering timbul ketidakpastian dan kebimbangan di saat-saat menantikan kedatangan-Mu. Kami sering takut dan gentar seperti orang yang tidak percaya ketika penderitaan dan kemalangan menghampiri hidup kami. Apabila hal itu disebabkan karena ketidaksiapan kami datang kepadamu mohon pengampunan. Kami mengaku ya Tuhan, kami sering tidak sabar dan tidak setia. Kami acap tidak sabar menantikan jawaban-Mu terhadap doa-doa kami. Kami tidak setia menantikan pertolongan-Mu, dan begitu mudah tergoda saat kami sakit, miskin, kesepian, dan merasa sendiri. Melalui pikiran, perbuatan, dan sikap kami,
Sering sekali kami mendahului Roh-Mu untuk membimbing kami. Terkadang hati tak niat berdoa. Sering hari-hari kami terbuang begitu saja tanpa melahirkan suatu makna. Kami mengaku sering menomorduakan firman-Mu, sehingga tidak begitu peduli dengan persekutuan kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, dan persekutuan dalam ibadah minggu. Ya Tuhan, kami mengaku kurang berusaha hidup kudus, adil dan benar. Kami menyebut diri kami anak-anak-Mu dan pengikut-Mu. Namun perangai dan tingkah laku kami banyak sekali bertentangan dengan kehendak-Mu. Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 4. Dihapuskan dosaku. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kami mengajak umat berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Memasuki pelayanan firman, mari jemaat
yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berkenan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakta, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Juga murid-murid katekisasi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kembali kami memasuki masa-masa Minggu Advent bersama dengan seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Kami memasuki masa-masa penantian, sebagaimana bapak-bapak rohani kami pada masa lalu juga menanti-nantikan Mesias, Putra Natal itu hadir dan datang ke dunia. Kiranya melalui masa-masa Advent ini, kami dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang berbela rasa di tengah dunia yang saat ini memasuki masa pandemi. Ada banyak kesusahan, penderitaan, dan disitulah kami dipanggil untuk memberitakan firman kehidupan. Kami berdoa biar firman kehidupan itu juga menyapa kami pada hari ini, terkhusus untuk keluarga yang melakukan penyerahan anak dan juga buat ke-12 murid katekisasi yang telah menyelesaikan masa proses belajar selama 1 tahun. Kiranya mereka dapat menjadi agen perubahan di tengah-tengah diri mereka, keluarga, gereja, dan masyarakat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil menurut Lukas. Lukas pasal 2. Dalam perikop gembala-gembala, saya akan membacakan ayat 8 sampai 12, dilanjutkan ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara dan juga murid-murid katekisasi yang dikasihi Tuhan, salam kangen buat kita semua dan juga warga jemaat yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Ya. Sudah mulai memasuki Desember, ya. Dan tema kita pada minggu ini adalah ketaatan gembala-gembala. Berbicara tentang ketaatan, ya, saya merasa tidak layak untuk bercakap-cakap, ya, karena mungkin, ya, dalam perjalanan saya dan juga kita semua, kadang-kadang kita punya pemahaman yang tidak tepat menurut Alkitab. Ya. Kita kadang-kadang kalau taat sebagian itu rasanya sudah cukup. Ya. Udahlah, taatnya sebagian saja. Gak usah semuanya. Ya. Taat sebagian aja sudah bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menuntut kita untuk kita bukan taat sebagian, tetapi taat sepenuh hati. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa cukuplah saya beribadah ke gereja, tapi saya nggak mengampuni orang lain. Ya. Cukuplah saya membaca Alkitab, tetapi saya kalau ketemu orang itu lebih baik nggak usah ketemu. Taatnya sebagian, ya. Dan rasanya kalau sudah taat sebagian itu rasanya udah TOP, BGT, top banget gitu. Ya. Nah, buat anak-anak semua, buat orang tua, yang diinginkan Tuhan adalah ketaatan sepenuh hati. So, dalam perjanjian lama ada satu tokoh yang luar biasa, ya.
Karena kita orang modern mungkin kita memahami cerita itu hanya sambil lalu. Satu tokoh yang luar biasa yang memiliki ketaatan sepenuh hati adalah Nuh. Nabi Nuh tidak pernah mengabaikan sedetik pun atau sejengkal pun firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara tahu berapa tahun Nuh membangun bahtera itu? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Bukan. Dia membangun bahtera itu 120 tahun. Ketaatan dia terus menerus. Bahkan setiap inci ukuran daripada bahtera itu dia ikuti. Itulah ketaatan sepenuhnya yang dituntut Tuhan ketika kita menjadi murid Tuhan. Sebabnya ketika saya membahas bagian ini, saya rasa saya tidak layak. Ada banyak bagian dalam hidup saya yang merasa saya miss. Saya tidak mampu untuk mengikuti ketaatan yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya ketaatan sesungguhnya secara sederhana dimulai daripada Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah. Jadi biasanya orang yang taat itu adalah orang yang suka dengar. Bukan dengar telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan. Tetapi dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Esa. Artinya apa? Dia memahami bahwa hidupnya tidak bisa lepas daripada kemahakuasaan Tuhan dalam hidupnya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjuang untuk kita masuk ke dalam ketaatan yang sepenuh-penuhnya yang Tuhan minta. Betul kita jatuh bangun, betul kita kadang-kadang gagal, betul kadang-kadang kita menyimpang dari jalan Tuhan, tapi Tuhan sudah memberikan teladan yang indah, yaitu Nuh di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Nuh itu kurang lebih sama dengan kisah daripada gembala-gembala ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang gembala, ya, itu umumnya orang tahu identik dengan pekerjaan yang rendah, ya, badannya penuh dengan aroma yang menyengat, ya, bukan parfum tapi aroma bau, ya. Saudara, ada beberapa pengalaman saya berjumpa dengan orang yang bau, ya. Sini sudah mandi semua, ya, sudah cantik-cantik, ya. Saudara, saya pernah satu ketika saya ikut retreat, ya, jaringan doa ke Bandung, ya. Lalu saya nggak tahu kenapa retreat itu murah. Tetapi ketika saya tiba di sana, rupanya oleh karena kalau retreat doa itu biasanya puasa 1 hari, besoknya baru makan, ya. Jadi saya datang ke sana dalam kondisi lapar, besoknya baru makan, ya. Sampai di sana juga air tidak tersedia sehingga kita tidak mandi, ya. Lalu saya sangat terkesan sekali ketika saya berjumpa dengan orang Papua, ya. Bapak Ibu, orang Papua itu, mohon maaf saya katakan, terkenal dengan bau keteknya yang menyengat, ya. Ya. Tapi karena saya senang dengan orang Papua, ketemu, ya, saya minta izin sama dia.
boleh nggak saya peluk kamu? Saya jarang-jarang ketemu sama orang Papua, begitu ya. Ini bukan perempuan ya, tapi ini laki-laki. Jadi saya peluk dia, saya kucel-kucel rambutnya, walaupun dalam hati saya bilang, bau banget lu, gitu kan. Ya. Jadi itulah pengalaman saya berjumpa dengan orang yang bau, yang mungkin kira-kira hampir sama dengan bau badannya gembala-gembala di Israel pada saat itu. Nah, pengalaman yang berikutnya berbicara tentang bau, ya. Saudara, waktu saya tinggal di Pondok Kopi, ya, saya waktu itu mengerjakan skripsi, lalu tiba-tiba kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi, ada orang yang berisik, lalu melakukan kegiatan yang membuat orang tertarik. Lalu saya keluar dari rumah, lalu saya tahu bahwa ada warga yang meninggal, ya, seorang bapak dari gereja Katolik, ya. Lalu saya tergerak untuk datang ke sana dan menyaksikan bagaimana gereja melabur tubuh jenazah itu, ya. Dan tidak tahu mengapa itu bapak itu yang melabur daripada jenazah itu berkata, "Pak, daripada bapak ngeliatin, lebih baik bapak bantuin," ya. Jadi itulah peristiwa saya melabur jenazah yang bukan saudara dan lain-lain, tapi saya mau bantu, ya. Saudara, saya baru tahu bahwa ketika kita memandikan jenazah, tubuh kita itu menjadi bau sekali, ya. Sampai pakaian kita itu nggak bisa lagi dipakai karena baunya, ya. Nah, kira-kira bau daripada gembala itu seperti itu. Sehingga kalau dia sebagai seorang gembala, dia itu dijauhi, ya, asosial, tidak ada temannya. Ya, temannya hanya gembala-gembala, ya. Gembala itu sulit untuk beribadah masuk sinagoge atau masuk dalam bait Allah. Bahkan dikatakan bahwa gembala itu dianggap seorang yang perlu dicurigai, kriminal, dan tidak bisa dipercaya kesaksiannya dalam sebuah pengadilan. Ya, kasihan banget ya gembala-gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga para murid katekisasi. Tetapi hari ini kita mendengar berita yang luar biasa. Tuhan memilih gembala. Tuhan bukan memilih orang yang bijaksana. Tuhan bukan memilih orang yang pintar, tetapi Tuhan memilih gembala-gembala yang di stigma masyarakat menjadi lapisan sosial yang terendah, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi pemberita kabar baik itu, kelahiran daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini memberikan saya kesegaran bahwa meskipun saya tidak taat, meskipun Bapak Ibu tidak taat, Tuhan tetap menganugerahkan kita untuk menjadi pemberita itu. Meskipun kita anak-anak di tengah rumah tangga, meskipun kita tidak berpendidikan, Tuhan memilih kita untuk menjadi pemberita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu bagian dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Mari kita baca sama-sama bagian ini, khusus buat murid katekisasi. Boleh bangkit berdiri semua ya? Murid katekisasi saja. Kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Bisa dimunculkan Kak Eva? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menikmati bagian ini.
Bahwa yang diberitakan Paulus itu bukan filsafat Yunani pada saat itu yang berkembang, tetapi dia hanya memberitakan tentang Yesus Kristus itu telah mati untuk keselamatan kita, dan dia juga sudah bangkit dari kematian untuk kembali kepada tahtanya. Pemberitaan Paulus begitu sederhana, tetapi melampaui daripada filsafat pada zaman itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu merasa diri minder, merasa diri orang-orang yang bodoh, merasa diri dipermalukan di tengah-tengah dunia ini, yakinlah Bapak Ibu yang sedang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Amin Bapak Ibu. Ini bagian yang penting buat kita. Rahasianya adalah taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang berikutnya yang saya mau sharing dalam bagian firman Tuhan ini adalah, ada banyak orang ketika seseorang masuk dalam padang gurun, ya, orang itu bukan mencari kehendak Tuhan, malah banyak bersungut-sungut seperti orang Israel. Padang gurun memang sesuatu yang sulit, karena air sulit, makanan sulit, segala sesuatunya sulit, ya. Dan kita belajar dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu mengalami satu istilah yang saya katakan dislokasi. Badannya ada di dalam padang gurun, tapi pikirannya mau terus ke Mesir. Dia mengalami dislokasi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid katekisasi, kalau hidup kita mengalami dislokasi, yang ada adalah kita selalu bersungut-sungut, tidak pernah bisa bersyukur. Dalam hati kita berkata, kenapa saya dilahirkan oleh orang tua seperti ini? Kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak beres? Kenapa saya dilahirkan dengan gereja yang seperti ini? Kenapa saya dilahirkan dengan segala kekurangan-kekurangan? Kenapa majelis yang saya hadapi seperti ini? Kenapa pelayanan tidak pernah berkembang? Dan lain-lain. Saudara ini kasih oleh Tuhan, sebabnya mari kita belajar. Roma 8 ayat 28, ya. Mari kita baca bagian ini, ya. Boleh munculkan Kak Eva? Roma 8 ayat 28. Mari kita baca sama-sama bagian ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan dan terpanggil untuk menggenapi rencana Allah, maka kita harus menghilangkan perasaan dislokasi. Bagaimana caranya? Kita taat terus berjalan, ya. Bukankah dalam perjanjian baru dikatakan bagaimana Yohanes Pembaptis muncul dari padang gurun dan berkata, bertobatlah? Bukankah Yesus Kristus sebelum melayani Tuhan, Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai? Bukankah Daud menjadi gembala dan hidup di padang, menghadapi satu situasi yang sulit karena berhadapan dengan binatang buas, untuk mempersiapkan dia untuk menjadi raja? Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa diri dislokasi. Padang gurun adalah satu tempat untuk kita diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang indah. Sebabnya apapun pergumulan kita hari-hari ini, ya, apakah kita merasa pekerjaan kita kok susah, pengennya keluar begitu, ya?
Anak-anak kita kok begitu terus, begitu ya. Ya. Orang tuaku kenapa sakit dan lain-lain. Jangan pernah merasa diri dislokasi. Karena semua itu dalam rancangan dan rencana Tuhan. Mari buat kita semua yang hadir, taat saja berjalan bersama dengan Tuhan. Terus maju, meskipun banyak air mata dalam hidup kita. Tuhan akan menguatkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya mari kita tetap mengucap syukur dalam hidup kita. Apapun pencapaian kita hari-hari ini, mari kita belajar bersyukur. Tuhan menuntun kita dalam padang gurun sekalipun, yakin. Sebagaimana janji Tuhan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan menyediakan air yang baik. Tuhan juga akan menjaga kita dengan gadanya dan tongkatnya. Bahkan ketika kita masuk lembah-lembah kekelaman, Tuhan juga di situ untuk memberikan kita penghiburan dalam pergumulan hidup kita. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah merasa diri dislokasi. Padang gurun adalah tempat kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang lebih indah, lebih manis di hadapan Tuhan. Saudara, bagian yang ketiga yang saya mau sharingkan adalah ketika gembala-gembala itu bergegas untuk datang ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana, lalu mereka menjumpai Maria dan Yusuf bayi itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian yang ketiga saya merenung bagian ini dikatakan bahwa ketaatan itu akan membuat perubahan hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ketika saya mengkaitkan perjumpaan gembala itu berjumpa dengan malaikat, maka ada kesamaan kisah di mana Maria berjumpa dengan malaikat dan Yusuf dalam mimpinya juga diingatkan untuk tetap setia kepada Maria. Saudara, bukankah ini satu kisah yang terus-menerus Tuhan berikan buat kita untuk ada satu kesinambungan, ya. Kedatangan gembala menguatkan Yusuf dan Maria yang saat itu sedang berada dalam kegundahan. Bagaimana dengan bayiku? Bagaimana dengan keadaan hari depan dan lain-lain? Tetapi kesaksian gembala itu yang mengatakan bahwa mereka berjumpa dengan malaikat dan mereka bergegas ke Bethlehem meneguhkan akan panggilan Yusuf dan Maria untuk merawat bayi itu. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam hidup kita jadilah agen-agen yang terus memberikan perubahan buat orang lain, ya. Perubahan untuk kita terus memuliakan Tuhan sehingga hidup kita dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Ini 3 hal yang mau saya sharingkan buat kita. Yang pertama, mari kita belajar daripada ketaatan gembala merubah tradisi, ya, merubah stigma masyarakat. Malah Tuhan memakai orang yang bodoh. Tuhan memakai ukuran-ukuran yang berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, mari kita memaknai padang gurun adalah tempat kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih indah. Dan yang ketiga, mari kita setia terus dalam ketaatan, karena ketaatan menghasilkan perubahan hidup yang terus-menerus memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam proses perjalanan kita. Jangan pernah takut, Tuhan Gembala kita akan terus memperdengarkan suaranya kepada kita, domba-dombanya di tengah-tengah zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita kembali memuji Tuhan sebagai respon khotbah dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berterang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus yang memimpin syafaat ini, agar ada impartasi dan kuasa yang kami rasakan ketika kami mendoakan diri kami, keluarga kami, dan juga sesama kami yang membutuhkan doa. Kami percaya dalam doa kami merasakan kelimpahan sukacita. Dalam doa kami merasakan kelimpahan kuasa-Mu. Dalam doa kami belajar berserah untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam doa kami merasakan ada relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Kami berdoa secara khusus berkati buat seluruh warga jemaat GKO Petra Pondok Pucung, baik yang berada tinggal di rumah maupun beraktivitas di luar rumah. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan keselamatan dan kesehatan yang prima bagi seluruh warga jemaat. Kami berdoa juga Tuhan memberkati secara khusus buat warga jemaat yang sakit. Teringat kami dengan Opung Mamora Boru, juga secara khusus bersyukur dan mendoakan Bapak Huta Gaul yang pulang dari RS UIN Ciputat
Kami percaya Tuhan terus bekerja memulihkan kesehatan Bapak Huta Gaul. Berkati buat Ibu dan juga anak Delvi dan Winda. Kehadiran mereka memberikan semangat untuk berjuang dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga buat anak Gevio. Tuhan juga memberikan kesehatan dan pertumbuhan yang sempurna sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Kami berdoa juga Tuhan memberkati seluruh warga jemaat dalam proses mereka oleh karena kelemahan tubuh karena usia ataupun sakit penyakit lain. Kami percaya semua itu Tuhan izinkan untuk kami mendekat kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan itu untuk kami dimurnikan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan menyerahkan buat proses sosialisasi dan juga pilkada untuk bulan Desember, biar Tuhan memberkati agar seluruh warga masyarakat dan warga gereja berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, membawa suara rakyat dan suara perubahan di tengah-tengah bangsa kami yang sedang melewati masa krisis ini. Kami berdoa agar kami menjadi pemilih yang cerdas, yang dapat menangkap visi pemimpin masa depan. Kami mau menyerahkan juga pelayanan gereja kami ya Tuhan, GKO Petra Pondok Pucung, para rohaniwan, majelis penatua diaken, seluruh komisi dan warga jemaat, agar melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam ibadah, mereka tetap setia menjaga kesetiaan ibadah mereka di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, bait pertama dan keempat, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila putus asa
Bangkitlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan menghimpunlah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan menghimpunlah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan apa yang kami miliki dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bahkan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Dengan demikian, berkat-Mu akan semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami persilahkan dulu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan dalam pelayanan penyerahan anak. Kami mengundang orang tua untuk maju ke depan dan berdiri di dekat mimbar. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, saudara akan menyerahkan anak Gevio kepada Tuhan. Keyakinan dan penyataan saudara adalah benar dan mulia. Sebagaimana Maryam dan Hana menyerahkan anak-anak mereka, demikian pula kita. Karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup anak-anak ini, yaitu untuk menjadi berkat yang besar dan saluran bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sekarang inilah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menyatakan kemauan dan tekad hati saudara-saudara atas panggilan Tuhan untuk mendidik, memimpin anak-anak ini pada jalan Tuhan, mematuhi pengajaran Alkitab, memperhatikan dan menghargai waktu-waktu ibadah, dan mengunjungi dengan setia. Teladan saudara sebagai bapak dan ibu sangatlah penting untuk membimbing mereka mengasihi Tuhan dan sidang jemaatnya. Sekarang saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kiranya saudara-saudara menjawab dengan jelas dan tegas. Tuhan telah mempercayakan anak-anak ini dalam pemeliharaan saudara agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara bersedia dengan sepenuh dan sebulat hati menyerahkan anak Gevio kepada Tuhan? Apakah saudara bersedia dengan kesungguhan hati mendidik, memelihara anak ini dalam pengajaran dan kebenaran sesuai dengan pengajaran Tuhan? Apakah saudara bersedia mengajar anak-anak ini untuk setia beribadah, berdoa,
membimbing mereka sampai pada pengakuan percaya dan dibaptis. Apakah saudara bersedia menjadi teladan yang baik dalam iman, ketaatan beribadah, berdoa, dan bersaksi? Yesus Kristus, Kepala Gereja, mendengar janji saudara. Mari kita memuji Kidung Jemaat 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus. Alangkah suka cintanya ku memberikan karena terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita sama-sama berdoa buat keluarga Gusti serta anak Gepio yang melalui penyerahan anak ini dan memberkati keluarga ini dan memberikan kesehatan dan berkat yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus telah memilihmu menjadi wakil Allah di tengah-tengah keluargamu. Kiranya Engkau menjadi imam, raja, dan nabi tengah-tengah keluargamu, dan berkat Tuhan akan mengalir padamu dan turun juga atas istri dan anak-anakmu. Tuhan akan juga wariskan usia yang panjang sehingga Engkau melihat keturunanmu dari keturunan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai dengan kehendak. Kami berdoa juga untuk Lucy, bahwa dipilih Tuhan menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah keluarga, jadi penolong dan juga menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, dengan sabar dan setia mengerjakan setiap tugas dan panggilan sebagai seorang ibu dan istri. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Gepio Halomoan Grahito Simanjuntak, karena keyakinan dan janji Bapa dan Ibumu di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan kamu kepada Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kamu dari sekarang dan seterusnya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syukur. Bapa di surga, telah hamba serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, oleh karena kami semua menaikkan syukur atas karya Tuhan dalam hati para orang tua, terlebih hidup anak Gepio. Kami bersyukur atas peristiwa iman hari ini. Kiranya syukur kami terus berkelanjutan dalam kehidupan keluarga mereka,
Dan kami juga terus setia dalam suka dan duka, dalam segala pengalaman hidup, berjuang berjalan bersama dengan Tuhan. Demi Kristus Putra yang kudus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam pelayanan peneguhan CD. Katekisasi adalah satu sarana pelayanan gereja yang efektif untuk memperlengkapi warga jemaat yang masih muda agar mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dimampukan untuk bersaksi dan melayani sesuai dengan karunia yang didepositkan Tuhan dalam hidupnya. Firman-Nya, mengenai kita sendiri. Di sekeliling kita ada banyak banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakan kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Setelah saudara-saudara mengikuti pelajaran katekisasi dan mempertimbangkan bersama kepercayaan dan pengenalan saudara akan kebenaran, maka dengan sukacita dan keyakinan Majelis Jemaat GKW Petra Pondok Pucung menyambut kehendak saudara. Maka sekarang kami mengundang saudara-saudari berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pak Pendeta akan membacakan pertanyaan dan mohon para murid katekisasi menjawab dengan baik. Apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, serta lain isinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang menghibur dan memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Apakah saudara bersedia untuk menyambut panggilan sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, lalu dengan setia mengikuti Juru Selamat dalam hidup dan mati, menolak kuasa kegelapan dalam segala perwujudannya, serta dengan keteguhan hati menanti kerajaan Allah? Apakah saudara berjanji untuk setia ikut dalam ibadah jemaat, dalam pelayanan firman dan perjamuan kudus, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab, serta mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan jemaat
Yesus Kristus. Saudari Agita Friselia Patri HB, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Amanda Lolita Florida Nainggolan, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Andrian Kristiadi, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Angeli Rosi Manalu, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Delvi Anggriani Hutagao, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Eunike Odelin Graciela Gultom, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Feby Saputri, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara Hiskia Zefanya Lamaroce, apa jawabmu? Iya, dengan segenap hatiku. Saudara Mika Rubikan Immanuel, apa jawabmu? Iya, dengan segenap hatiku. Saudara Oki Rafael Pardede, apa jawabmu? Iya, dengan segenap hatiku. Saudari Rahel Sarma Victoria, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudari Winda Esteria Hutagao, apa jawabmu? Iya, segenap hatiku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Jemaat, mendengar pengakuan saudara-saudari semua. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 395 ayat 2, betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang memberikan hatiku, budi kasihku padanya, selamanya ingin bersyukur. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Berdasarkan pengakuan percaya dan janji saudara-saudari yang telah dimateraikan dengan baptisan selaku bukti nyata, kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka kami akan meneguhkan saudara selaku anggota tubuh Kristus. Mari kita berikan penumpangan tangan. Para murid katekisasi yang telah lulus dalam proses pelajaran mereka. Dengan penumpangan tangan gembala dan seluruh penatua dan diaken dalam gereja Tuhan, kami meneguhkan saudara sebagai anggota jemaat penuh. Kiranya Allah kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu dari sekarang dan seterusnya. Amin.
Dijemput untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Waktu dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang rahmani dan rahimi, kami sebagai hamba Tuhan bersama dengan orang tua, keluarga dan warga jemaat telah mengantar mereka menjadi anggota jemaat penuh. Kiranya genaplah firman Tuhan ini dalam perjalanan hidupmu. Anak-anakku, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, dan pelajarilah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Pendeta akan membacakan ayat emas. Setiap murid mendapatkan satu ayat emas sebagai ayat yang akan menuntun hidupmu mulai hari ini dan seterusnya. Agita Triselia Atri HB, dengarlah ayat pilihan untukmu dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Agita Priselia. Amanda Lolita Florida Nenggolan, berikut ayat pilihan untukmu. Dari Amsal pasal 21 ayat 5, demikian firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tuhan Yesus memberkatimu. Andrean Kristiani, dengarlah ayat pilihan untukmu dari Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Angeli Rosi Manalu, dengarlah ayat untuk hidupmu.
Dari Filipi pasal 1 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Delvi Andriani Utagao, dengarlah ayat pilihan untuk dari Amsal pasal 22 ayat 29, demikian firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tuhan Yesus memberkati. Eunike Odelin Graciela Gultom, dengarlah ayat pilihan untuk hidupmu. Dari Injil menurut Matius pasal 13 ayat 32, demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Akan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Tuhan Yesus memberkati. Dari Febi Saputri, dengarlah ayat pilihan untuk hidupmu dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma pasal 12 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagikannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkatimu, Febi Saputri. Iskia Stefania Lamaroce, dengarlah nats pilihan untuk hidupmu dari Kitab Stefania pasal 2 ayat 3, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu untuk melakukan firman Tuhan ini. Mika Rubikan Immanuel, dengarlah ayat pilihan dari Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan Yesus memberkatimu, Mika Rubikan, untuk melakukan firman Tuhan ini. Oki Rafael Pardede, dengarlah ayat pilihan untuk hidupmu dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Tuhan Yesus memberkatimu untuk melakukan firman kehidupan ini. Rachel Sarma Victoria, dengarlah ayat pilihan untuk hidupmu dari Injil menurut Matius pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Tuhan Yesus memberkatimu untuk melakukan firman kehidupan ini. Winda Esteria Hutagau, ayat pilihan untuk hidupmu dari Mazmur 17 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Tuhan Yesus menguatkanmu untuk melakukan firman kehidupan ini. Seluruh sidi jemaat boleh menghadap ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat di Kopetra Pondok Pucung, di malam mereka sebagai anggota jemaat penuh, dan marilah terus kita bertumbuh bersama-sama untuk membangun gereja dan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Rahel untuk memberikan kata sambutan mewakili. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kakak adik, dan teman-teman semua. Momen hari ini akan menjadi momen yang sangat berkesan bagi kami, para sidi baru, karena setelah 1 tahun mengikuti pembelajaran katekisasi, pada akhirnya kami tiba juga di akhir, yang juga merupakan awal mula segalanya. Kami tidak bisa sampai di sini tanpa bimbingan dan bantuan dari Bapak Ibu pengajar, juga Bapak Ibu dari Komisi Pendidikan. Saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu pengajar dan Bapak Ibu dari Komisi Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Untuk Pak Pendeta Charles Butong, dimohon untuk Yesus memberkati Bapak. Untuk Ibu Sinjakana dipersilakan. Yesus memberkati. Untuk Ibu Frida Sinaga dipersilakan. Yesus memberkati. Untuk Ibu Sylvia Sihaan dipersilakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Ibu Tina Pasaribu dipersilakan.
Tuhan Yesus berkati. Sekian dari kami. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang sudah membimbing kami selama 1 tahun katekisasi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu kotak yang tersedia yang warna coklat. Silakan secara bergantian memberikan persembahan sulung atau persembahan syukurnya. Ya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dari PKJ nomor 182 ayat 1, Ku utus kau. Kita bangkit berdiri. Meski dingin ku utus kau dengan janjiku. Ku utus kau membarukan duka, menolong jiwa sangat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Di minggu Advent kedua ini, marilah kita bertekun mempersiapkan diri. Yakinlah, Tuhan akan membantu kita, asalkan kita tekun dan taat menantikan kedatangannya kembali ke dunia ini. Berjaga-jagalah dan senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tuhan Allah melindungi kamu dari segala penyakit pandemi ini dan menjaga dari segala mara bahaya. Tuhan Allah memimpin kamu memasuki masa depan baru sesuai dengan janji dan kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.